semuanya, hai selamat datang kembali teman-teman di channel Tarot ini. Semoga di hari ini dan seterusnya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam segala urusan teman-teman ya. Dan semoga dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan diberikan keberlimpahan dalam mendapatkannya. Teman-teman semuanya, ini general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, bisa energinya vice versa. Jangan lupa tetap pikir positif ya, ambil yang baik-baiknya aja, buang yang tidak baiknya. Terima kasih buat subscribe-nya. Terima kasih juga untuk setiap komentar yang sudah teman-teman tinggalkan di kolom komentarnya. Semoga selalu setia ya di channel ini, anjay. Amin. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Ini adalah situasi kondisi perasaan seseorang yang saat ini sedang merindukan kamu. Situasi dan kondisi seseorang yang saat ini merindukan kamu. Kita lihat dulu ya situasi dan kondisinya. Nanti kita lihat dari ciri-cirinya siapa ya, dan bagaimana sekarang dia punya keinginan terhadap hubungan dengan kamu. Kita lihat dulu kita lihat dulu keadaan dan kondisi seseorang yang saat ini selalu memikirkan kamu. Oke, ini terlalu banyak, aku ambil lagi. Oke guys, ini ya situasi dan kondisi seseorang yang saat ini sedang memikirkanmu. Oke, kita berdoa dulu ya. Bayangkan oleh teman-teman ya, seseorang yang saat ini juga mungkin sempat terbersit dalam pikiran teman-teman ya. Kondisi dan keadaan itu sama ya. Gini ya, seseorang yang saat ini bersama dengan kamu. Oke, teman-teman bisa melihat kartu-kartunya bahwa dia di sini dalam keadaan memang punya masalah gitu ya. Terutama di sini punya problem dengan keluarga. Ya, entah dia dengan orang tuanya ataukah dia yang sebagai orang tuanya. Jadi hubungan kalian ini melibatkan keluarga, melibatkan perasaan seorang anak ya, melibatkan banyak hal tentang kewajiban dan juga cintanya dia terhadap anak-anaknya. Kalau aku rasa di sini mungkin pasangannya tidak terlalu dipikirin sama orang ini, karena mungkin hanya selintas di atas kepalanya ya. Maaf ya, ini yang terjadi begitu gitu. Jadi dia ini kayak punya kesan dia ini mencintai anaknya aja gitu ya. Oke. Selebihnya dia menjaga merawat dirinya atas energinya dia sendiri. Jadi tanpa bantuan mungkin dari pasangannya ataupun dari keluarga lainnya. Jadi dia orang ini berusaha untuk membangun energi positifnya dengan kekuatannya dia. Seseorang ini dalam kondisi seperti itu ya, padahal mereka di sini masih terhubung, terikat hubungan pernikahan ya. Jadi tidak terlihat ada perceraian, tapi nampak memang kebahagiaannya itu sedang diuji ya. Your love life benefits as you forgive your parents. Ini juga bisa atas dukungan dari orang tua ataupun juga atas perihal pernah terjadi dengan orang tuanya dulu ya, sehingga dia sekarang tuh kayak ngerasain hal yang dirasakan oleh orang tuanya, tetapi di sini dia mencoba untuk merubah kejadian yang dialami oleh orang tuanya. Misalkan orang tuanya sampai bercerai ataupun punya pasangan lagi, di sini dia mencoba untuk bertahan untuk tidak sampai melakukan hal tersebut. Jadi seseorang yang saat ini memikirkan kamu di sini sepertinya sedang
bertaruh ya, memilih anak-anaknya atau menikah dengan kamu, atau memang dia belum dapat izin nih ya, ada rencana menikah sama kamu tapi belum dapat izin. Mungkin anak-anaknya sudah pada besar, di sini banyak perdebatan ya, karena dia juga merasa takut kehilangan anak-anaknya, takut kehilangan cinta kasih dari anak-anaknya, sehingga dia seperti kayak menunda ya pernikahan dengan kamu. Oke, ini kondisi dan situasi orang yang saat ini sedang memikirkan kamu. Dan kita lihat ciri orangnya ini. Oke, tarik nafas, lepaskan, pikirkan orang tersebut. Semoga resonate ya. Ada Seven of Pentacle, Seven of Cups, wow, Eight of Wands, ada High Prince. Oke. Orang ini lagi banyak masalah ya, tapi dia bawaannya happy aja. Kayaknya cuman kamu deh yang tahu tentang masalah dia nih ya. Di Seven of Pentacle aku ngerasa orang ini tuh memang orang yang sangat ini ya, boros banget. Jadi dia masa mudanya ini boros banget ya, sehingga di keadaan sekarang tuh dia kesulitan keuangan ya. Orang ini tuh masa lalunya orang kaya gitu ya, punya apa aja gitu. Terus juga diberikan tanggung jawab mungkin oleh perusahaannya, megang uang besar, atau sebagai pemimpin yang menghandle tempat yang kayak basah gitu ya, tempat yang basah. Jadi banyak keuntungan buat dia gitu. Dia selalu dapat kesempatan untuk diberikan tanggung jawab, megang uang gitu, megang uang. Jadi dulunya itu orangnya banyak uang dia, tapi di sini dia suka menyembunyikan uang-uang tersebut ya, suka nilep gitu ya. Masa lalunya seperti itu gitu ya. Terus boros juga, orang ini boros sekali. Tetapi sekarang-sekarang ini dia dapet hukuman gitu ya. Dia kekurangan ya, kekurangan sekarang dalam hal keuangan. Terus usaha-usaha yang dia bangun ini jarang sekali berhasil ya, jarang sekali berjalan berhasil, bahkan sering kali gagal. Jadi dia sering kali membuang-buang uang itu untuk modal, tapi nggak pernah berhasil mendapatkan modalnya kembali ya, apalagi keuntungan gitu dia nggak dapet ya, karena dulunya dia seperti itu, suka mengambil hak punya orang ya, tidak pernah diberikan kepada haknya. Jadi dia selalu menikmati sendiri. Orang ini emang suka kemewahan, suka menikmati sendiri ya, menimbun sesuatu yang pada akhirnya apa yang dia simpan, apa yang dia sembunyikan ini habis untuk menutupi masalah-masalah dia sekarang-sekarang di usia dia mungkin sudah berumah tangga atau sudah punya keluarga. Kayak gitu. Ada aja gitu masalah yang bikin dia harus mengeluarkan banyak uang, dan di sini dia tidak pernah punya partner. Jadi hidupnya selalu sendirian, nggak ada partner. Mungkin karena dia punya rasa kayak nggak penting orang-orang buat dia gitu, yang penting uang. Nah itu yang membuat orang-orang itu juga emang kerasa kesannya emang orangnya sombong gitu, kesan orangnya kayak cuek gitu sama orang lain, terus kayak mandang harta doang. Tapi kebanyakan dari mereka yang deket juga nggak bertahan lama gitu ya. Kenapa? Karena orang ini tuh selalu embel-embelnya tuh ngomongin uang. Jadi mungkin orang-orang tuh bosen atau
jaga jarak lah jadinya ya, entah nggak mau kena imbas dari kesusahan yang dia alami. Yang aku lihat di sini, orang ini sebetulnya banyak yang suka dengan cara dia memimpin ya. Cara dia memimpin tuh banyak yang seneng. Cuman sering ingkar janji gitu loh. Kalau janji itu sering nggak ditepatin dan sering memikirkan diri sendiri dan kebahagiaan diri sendiri. Jadi orang ini memang terlalu boros untuk memenuhi kepuasan dirinya sendiri. Jarang loh dia itu ngebahagiain orang tuanya atau keluarganya dengan uang yang dia punya, tapi lebih kayak menikmati kesenangan sendiri, atau dia mungkin kalau kecenderungannya senang dengan lawan jenis, dia akan ke lawan jenisnya, membuat senang lawan jenisnya, membelikan apa yang lawan jenisnya senangi gitu ya. Dan bahayanya kalau dalam pernikahan tuh seperti itu bahaya ya, karena dia mengalami kebangkrutan nanti. Ada aja yang mungkin jalan Tuhan mengambil hak milik orang lain itu kembali kepada yang seharusnya didapat oleh orang tersebut. Jadi yang dia timbun, yang dia simpan itu hilang dan habis, dan sekarang orang ini sedang mengalami kesusahan soal finansial, bahkan juga mungkin saja dia sekarang sudah tidak punya pekerjaan yang permanen ya. Jadi dia mungkin serabutan, meskipun begitu dia memang cukup memiliki rezeki yang lumayan apa ya, ngalir, cuman emang hidupnya boros dan nggak pernah dikasih kenikmatan untuk menikmati hasil dari jerih payahnya. Jadi uang-uangnya itu nggak bisa dinikmatin, jadi tahu-tahu habis aja buat apa gitu ya. Seperti itu yang aku lihat. Ada Seven of Cups ya, ini karena dia masa mudanya ya, masa mudanya atau masa lalunya, kehidupan masa lampaunya, jadi dia emang terbawa sampai dengan detik ini. Kebiasaan-kebiasaan ini tuh bikin dia susah lepas ya, dan pada akhirnya sekarang-sekarang ini banyak maunya yang bikin dia ini juga nggak punya ketenangan dalam pikiran, dan juga di dalam perasaannya dia banyak sekali kemauan yang tidak tercapai ya. Orangnya banyak maunya. Ciri-cirinya orang ini tuh ya kulitnya sawo matang ya. Sawo matang, rambut panjang, kalau untuk perempuan juga pasti udah seksi ya. Dia emang menggambarkan lekak-lekuk tubuhnya tuh seneng. Seneng banget gitu ya. Orang ini emang mensyukuri apa yang dia punya di tubuhnya. Jadi selalu memperlihatkan kepada orang tapi dengan cara yang sopan lah. Bukan berarti dia pakai yang seksi, seronok gitu ya, enggak. Tapi memang suka sekali memperlihatkan ya kemolekan tubuhnya lah ya, entah laki-laki juga perempuan sama. Kalau untuk laki-laki mungkin lebih sederhana lagi, cuman dia terlihat mungkin seksi ya, terlihat aja dengan pakaian sederhananya tuh kegambar dia itu laki-laki yang seksi gitu. Kalau perempuan udah terlihat ya, karena dia di padu padankan dengan aksesoris ataupun juga memang pembawaan auranya yang memancarkan pesona. Jadi laki-laki dan perempuan ini memancarkan pesona yang luar biasa. Siapapun yang dekat sama dia itu kecantol, jatuh hati. Banyak yang suka, lawan jenis tuh banyak yang seneng ya. Auranya kenceng. Orang ini tuh memang beruntung, kalau aku bilang seperti itu. Banyak yang suka, cuman orangnya kurang ini, kurang bertanggung jawab ya, kurang hemat, boros banget, dan selalu mengeluarkan uang itu nggak pada tempatnya gitu ya. Harusnya kan keluarganya dibahagiain, dibikinin rumah mewah, dibelikan mobil, atau ya perlengkapan dan kebutuhan serba terpenuhi atau komplit, bahkan berlebihan. Nih enggak, dia selalu dengan kesenangannya dia ya, selalu suka dengan hiburan, traveling kemana aja ya, senang sendiri ataupun juga dengan kawan yang dia sukai gitu ya. Sosok ini terbilang selalu sendirian kemana-mana, tapi jangan salah loh, dia tuh waduh kenalannya banyak dan orang-orang hebat semua. Seven of Pentacle, Seven of Cups, kenalannya banyak, orang-orang tenar, orang-orang yang berduit, orang-orang yang sosialita gitu. Tapi dia senang dengan keadaan sendiri. Tapi orang ini tuh wow ya, benar-benar bisa dibilang dari Sabang sampai Merauke kenal lah gitu ya. Ada Egg of One teman-teman ya. Dia punya
hubungan sama kamu tapi LDR ya. Orang ini sama kamu LDRan, dan aku lihat ciri orang ini tuh memang ceria, energik ya, banyak omong, banyak omong banget ya, nggak bisa diem. Orangnya juga termasuknya agresif ya, dan dia punya seksualitas yang tinggi ya. Dia senang sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemewahan. Itu yang aku lihat. Tetapi memang orang ini saat ini sedang tidak memiliki itu semua, tapi tergambar ataupun juga terlihat pesonanya, tampilannya itu ya, dari auranya dia, dari kelihatan ini orang kaya nih gitu ya. Padahal sederhana, mungkin sobek, tapi kelihatan orang itu tuh apa ya, kayak ya orang yang serba punya aja kelihatannya ya, seperti itu. Mungkin kamu banyak yang terjebak ya, atau kamu deket sama dia dan kamu pernah lihat barang-barang branded yang dia punya, satu atau dua pasti ada ya. Dan itu ya orangnya memang suka, emang dari dulu dia senang dengan orang, dengan barang-barang eh, yang mahal tapi yang ada kualitas. Emang orang ini tuh bukan orang sembarangan yang suka pakai pakaian yang mungkin murah atau apa. Tapi untuk sekarang-sekarang dia emang nggak punya uang untuk membeli, ataupun juga tidak ada kesempatan untuk membeli hal yang pernah dia lakukan di masa muda ya. Cuman dia emang jarang sekali membeli produk-produk yang harganya itu mungkin menurut dia takut kualitasnya jelek kalau harganya murah gitu ya. Orang ini pintar teman-teman, dia punya energi spiritual yang cukup mumpuni ya, tapi karena emang kebiasaan dia ini tidak bisa introspeksi diri, orangnya terlalu ini, banyak bicara, terlalu caper, itu yang bikin keilmuannya ini kadang tidak ada sirnya ya, tidak ada kekuatan, tidak ada manfaat gitu bagi orang lain, karena dianya sendiri tidak mau menjaga ya, menjaga keilmuannya tersebut dengan cara berpuasa, ataupun juga mungkin bersikap baik, ataupun menjalankan hal-hal yang seharusnya dia jalankan sebagai seseorang yang memiliki spiritual yang lumayan ya, lumayan berjalan, itu bisa membuat dia ini sukses sebetulnya. Cuman orang ini tuh godaannya memang dunia ya, sulit memalingkan keinginan nafsunya ya terhadap apa yang dia gemari. Orang ini berkulit putih, itu untuk yang perempuan, bertubuh mungkin bisa jadi dia setinggi 155 160 ya, tubuhnya berisi, montok ya, cantik juga, dan kebanyakan mungkin bermata besar ya, tajam gitu bola matanya juga. Dan aku melihat orang ini pintar, pintar banget, bahkan mungkin banyak orang yang kagum karena cara dia bersikap dan keilmuan yang dia punya, bikin orang tuh banyak yang happy deket dia, bahkan cari-cari dia ya. Orang ini suka sekali keluar malam sendiri ya, dia senang tempat-tempat yang sepi, yang sepoi-sepoi. Mungkin dia suka punya hobi hiking gitu ya, ataupun juga panjat tebing ya. Orangnya senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang ekstrim gitu loh ya. Tapi dia bukan berarti tidak bisa berkebun atau tidak suka tanaman, tapi orangnya suka berkebun dan suka tanaman. Bisa jadi dia seorang yang peneliti elektronik, bisa jadi juga dia peneliti tanaman atau apa ya. Happy square, orangnya selalu ceria, kelihatannya happy mulu, menutupi kesedihannya, kegelisahannya, dan kekurangan yang ada pada diri dia ya, yang karena pernah hilang segala sesuatu yang dia miliki karena kebiasaan dia di masa muda. Oke, orang yang saat ini berdiling sama kamu kemungkinan besar dia punya usia yang jauh lebih dewasa dari kamu ya, sudah punya rumah tangga yang cukup lama, tetapi di sini tidak ada keharmonisan. Healing family issue itu tema readingannya. Yang pasti seseorang yang saat ini memikirkan kamu ya,
sampai dengan detik ini tuh seperti ingin merencanakan sebuah pernikahan dengan kamu, tapi terhalang restu anak atau ada orang tua di sana yang juga ikut campur gitu ya di urusan dia gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana perasaan dia kepada kamu, seseorang yang saat ini memikirkan kamu. Ada Heck of Wands. Kayaknya dia orang kangen deh sama kamu tuh ya. Di baris kedua juga Heck of Wands ya. Six of Pentacle. Oke, dia benar-benar lagi mikirin uang juga nih. Kepingin ketemu kamu, tapi dia itu kayak gengsi ya, karena dia nggak ada uang gitu. Kalau ketemu kamu tuh harus ngantongin uang, atau ya intinya supaya terjadilah pertemuan dengan kamu. Nih yang aku lihat perasaan dia ya guys. Dia memang lagi kangen saat ini. Ada Eight of Wands ya, dia memang lagi kangen sekarang ini. Dia lagi menunda-nunda perjalanan atau pertemuan antara dia dengan kamu, karena ada perihal, ada isu yang terjadi saat ini dalam kehidupannya dia ya. Isunya itu adalah Ten of Pentacle ya. Ini karena uang dan juga keluarga yang menyebabkan dia sekarang banyak berubah pikiran ya. Banyak juga yang membuat dirinya ini kurang gairah ataupun juga kurang semangat ya ngejalanin hubungan sama kamu, karena finansialnya sekarang lagi kedederan ya di Six of Pentacle. Jadi justru sebetulnya di sini dia memang kenceng banget hatinya nih, kepingin ketemu sama kamu. Knight of Pentacle ya teman-teman. Walaupun dia punya perasaan yang sangat kenceng, kangen yang bener-bener lagi gede banget ke kamu, tapi itu semua tidak bisa membuat dirinya berjumpa dengan kamu. Kenapa? Ada Five of Wands. Ada sesuatu yang terjadi saat ini di dalam kehidupan rumah tangganya. Sedang ada keributan, sedang ada mungkin perdebatan antara dia dengan pasangannya, atau dengan keluarganya, atau dengan keluarga pasangannya ya. Dan yang membuat dia saat ini justice ya, akhirnya menunda pertemuan dengan kamu, ataupun juga keinginan apa yang akan dia janjikan kepada kamu. Dan perasaan dia memang sampai dengan detik ini dia sayang sama kamu. Of Wands loh teman-teman ya. Ini orangnya sayang banget, tapi memang kayak lebih ke ini ya, lebih ke fisik gitu yang aku lihat. Dan oke, orang ini emang lagi membutuhkan perhatian kamu, itu yang jelas ya. Di Eight of Wands dia pengen ngabarin sama kamu apa yang saat ini sedang dia alami ya. Dia ingin menceritakan tentang bagaimana saat ini perjalanan dia dalam kesehariannya sama kamu. Tetapi dia seperti mengurungkan untuk memberitahu kabar ini kepada kamu. Kenapa? Dia kepinginnya nanti aja pada saat ketemu dia mau cerita. Dia nggak mau ngelewat handphone, nggak mau lewat pesan singkat ya. Intinya dia akan ngasih tahu kabar dia ya tentang sekarang yang mungkin sedang dialami, tapi pengennya nanti kalau bisa ada kesempatan bertemu dengan kamu. Nah, di situ ada Ten of Pentacle ya teman-teman. Kalau aku melihat orang ini ya, orang ini seperti mengharapkan sebuah perhatian sama kamu ya, karena dia menganggap kamu udah seperti keluarganya atau pasangannya dia yang mungkin sudah lama ya hubungannya, sehingga dia terasa nyaman dan sangat selalu butuh support dari kamu ya. Mungkin dia nggak dapat support dari orang tua, dari pasangannya, ataupun dari keluarga lainnya, tapi dia lebih seperti kayak kuat di dalam hubungan ini karena ada support dari kamu ya. Dan juga di sini bukan hanya perhatian kamu yang kamu berikan buat dia, kamu juga di sini memberi perhatian materi ya, yang membuat dia makanya di sini tuh selalu ketergantungan sama kamu. Six of Pentacle teman-teman, dia ketergantungan banget sama kamu, bahkan selalu kayak seakan-akan kayak selalu ngemis ya. Kamu kayak punya perasaan pengen ngasih terus ya, kayak kasihan banget sama orang ini ya. Kasihan banget sama orang ini, pengen terus bikin dia bahagia, seneng,
tanpa mempedulikan apa yang terjadi pada dirimu. Entah kamu yang harusnya dikasihani ya, karena kamu juga di sini cukup capek juga cari uang dan juga selalu memenuhi kebutuhan dia. Ya untuk demi dia senang dan bahagia, kamu pun ikut senang dan bahagia. Di Ten of Pentacle, aku ngerasa memang kamu banyak memenuhi kebutuhannya dia, ya. Bahkan dia di sini nggak cuman dia doang yang pakai nih, dia pada keluarganya juga seperti itu. Ada Six of Pentacle yang mana dia udah kecanduan banget, udah keseringan banget dan selalu deket sama kamu, mesra sama kamu, karena ada ingin perhatian ini ya, materi gitu. Walaupun sebetulnya tidak sengaja ataupun tidak tidak memaksa kamu untuk bisa memberi, tapi dia tahu caranya bagaimana bikin kamu ini mau memberi dia. Oke? Di Knight of Pentacle itulah selalu kenapa dia tidak pernah bisa melepaskan kamu, tidak pernah bisa jauh dari kamu, karena selama ini dia sampai bertahan sejauh ini karena adanya energi yang kamu berikan terhadap dia. Ya, energi perhatianmu, cinta yang kamu berikan, dan perhatian dalam bentuk materi ataupun juga waktu yang membuat dia pada akhirnya selalu saja kembali dan kembali mencari kamu. Ada Knight of Pentacle ya. Kalau secara batinnya memang orang ini tuh udah kehilangan rasa ya, udah nggak punya cinta loh guys ya. Dia nggak ada cinta dengan pasangannya, tapi dia sangat kayak nggak bisa meninggalkan karena ada anak gitu. Dan dia juga dengan kamu seperti itu, dia nggak tahu apakah kamu punya perasaan cinta apa enggak ke dia, tetapi dia ngerasain bentuk cinta kasihmu itu lewat perhatian gitu ya. Jadi selama ini yang bikin dia bertahan, yang mampu bikin dia sehat ya, jiwa raga, dan sampai dengan detik ini mungkin kamu melihat dia dalam keadaan yang baik-baik saja, itu sebenarnya dia memang berasal dari energi kamu. Jadi energi kamu ini yang membangun pribadinya jadi jauh lebih baik gitu. Kalau misalkan nggak ada kamu, dia terpuruk sih kalau aku lihat seperti itu. Tetapi di sini sampai dengan detik ini justru kalau kamu mencari jalan untuk menjauh dari dia, dia memang akan kacau, itu udah pasti. Pertama, dia mungkin nggak ada yang bisa bantu pemasukannya, ataupun juga dia mungkin ada tanggung jawab ya terhadap keluarga, ataupun juga dia punya masalah pribadi. Ini kalau kamu nggak ada gitu ya, dia akan mengalami beberapa bulan konflik ya, akan ada masalah besar sama dia. Mungkin kan dalam waktu 5 hari, 5 minggu, atau 5 bulan ya, dia akan mengalami penurunan yang sangat drastis, dan banyak keributan nanti yang bakal ditimbulkan dari emosi yang dia punya. Ya kan dia akan merasa gagal, depresi, dan di sini dia banyak sekali perlawanan terhadap dirinya karena penyakitnya itu muncul dari dalam dirinya, mentalnya ya. Dan itu yang membuat dia nanti akan banyak berantakan dalam mengatasi kesulitan hidupnya, nggak pernah bisa sampai pada kestabilan. Itu akan lama sekali ya teman-teman. Ini yang aku lihat, orang yang saat ini sedang memikirkan kamu ya, selalu butuh kamu, butuh dukungan kamu, dan dia juga sebetulnya takut sekali kehilangan kamu ya, karena ada masalah ini. Jadi kamu sebetulnya udah tahu nih kenapa ya, dengan dirinya dia kamu udah tahu. Aku belum melihat energi kamu, tetapi yang tergambar di beberapa kartu ini ya mengisyaratkan bahwa seseorang yang sedang memikirkan kamu ini dalam keadaan susah. Dia ngarepin kamu komunikasi ke dia, dia pengen komunikasi ke kamu. Aku lihat gitu ya, dia pengen komunikasi ke kamu di Seven of Pentacle, tapi ada perasaan gengsi gitu. Entah mungkin kamu pernah berdebat soal uang, atau dia pernah pinjam uang, atau bagaimana yang membuat dia nggak berani buat komunikasi dengan kamu. Tapi sebetulnya dia lagi nunggu-nunggu kamu terus. Kenapa? Mungkin kamu pernah menjanjikan sesuatu, ataukah memang dia takut sama kamu ini ya, karena dia pernah janji dan kepikiran terus sama orang ini untuk janjinya tersebut diselesaikan. Ya, sehingga sebetulnya dia di sini ada sebuah kesulitan yang sedang dirasakannya. Mungkin dia tidak bisa membayar ataupun juga menepati janjinya ya, sehingga dia pingin banget punya niatan ketemu sama kamu untuk membicarakan perihal ketidakmampuannya dia ini.
Tetapi yang terlihat di sini The High Prince ya, semua itu cuman bisa dia simpan di dalam hati karena dia masih belum berani mengungkapkan apa yang jadi kekurangan dia saat ini atau kelemahan dia saat ini ya. Sehingga untuk membuat menenangkan ataupun juga mengelabui sekitarnya termasuk juga kamu, dia selalu mengontrol dirinya gitu ya untuk jaga kesehatan, untuk tidak terlihat bodoh, untuk tidak terlihat lemah ya. Dengan seperti ini mungkin itu akan membantu dirinya lebih percaya diri meskipun sekarang dia ini sebetulnya juga banyak pikiran, memikirkan bagaimana caranya mengembalikan apa yang pernah kamu beri kepada dia ya. Dia kepingin ada ketemuan nih, pingin ngomong soal perihal yang bikin dia sampai dengan detik ini banyak unek-unek, banyak pikiran ke kamu ya, mikirin kamu terus, gak enak hati di sini dia. Ya gimana ya, namanya juga punya perasaan cinta, dia ada perasaan sama kamu tapi terhalang perasaan cinta itu karena masalah ini ya, masalah yang pernah dia buat ya sama kamu. Ada perjanjian apa di situ yang menyebabkan dia kayak tertahan untuk bahagia, untuk selalu bisa mesra dan romantis sama kamu ya, karena uang ini yang membuat dia tidak bisa bergembira menikmati hubungan kalian. Dan sekarang dia memang bukan jaga jarak ya, tapi kayak belum berani lah ya, karena dia nggak bisa mengomong apa ke kamu nih alasannya nih Seven of Cup ya, biar perasaan kamu tuh tenang, terus nerima nerima dia, terus percaya dengan perasaannya dia, kalau dia sayang kamu, kalau dia butuh kamu, kalau dia tidak bisa jauh dari kamu. Tapi di sini yang paling mencolok adalah karena dia punya masalah ini yang membuat dia itu ragu buat ngobrol, buat ngontek kamu. Kepikiran terus makanya sama dia sampai dengan detik ini. Kenapa? Makanya dia mikirin kamu terus ya, karena ada rasa bersalah, ada rasa nggak enak, ada rasa malu, dan juga mungkin karena dia juga punya perasaan sayang, rindu sama kamu. Cuman ya semua itu gara-gara kelakuannya dia ini, perbuatannya dia ini, jadi dia nyesel di sini. Seven of Pentacle, ada penyesalan yang cukup dalam sama kamu. Kenapa dia melibatkan kamu di dalam kesusahan hidupnya, terutama di materi, sehingga membuat diri dia tidak bisa menikmati perasaan cinta dengan kamu, tidak bisa romantis dengan kamu. Tapi dia demi untuk menjaga image-nya dan juga ngejaga, pingin ya namanya orang ya, pingin sehat, pingin panjang umur. Nih dia merawat dirinya dengan selalu ceria. Apa yang dilihat orang itu eh, bagus gitu ya. Jadi nanti kalau dia digosipin atau terdengar berita yang datangnya dari kamu, berita itu tentang kelemahan, tentang keburukan dia, itu nggak akan sampai kepada dia karena orang-orang lihat, oh, orang dia bahagia kok. Jadi kamu nanti yang selalu disalahkan sama orang-orang sekitar. Ya, perasaannya kangen guys, beneran. Tapi tertangguhkan perasaan kangen itu karena kewajiban dia. Ini Ten of Pentacle ya. Kewajiban dia apa aku nggak tahu, apakah benar dia punya hutang ataupun punya sangkutan sama kamu ya, terlibat kasus apa sama kamu. Tapi yang jelas di sini dia lagi kangen sama kamu. Dia tuh apa ya, mengenang semualah ya, apa yang sama kamu pernah alami gitu ya, kebersamaan, keceriaan, kegembiraan yang dia nikmati ya, dan kepuasan dalam segalanya ya, makanan ya, pakaian ya, mungkin juga kenyamanan dia dapat dari kamu, dan dia merasakan kepingin ini lagi ya. Namun semua itu tidak bisa ya, karena ya dia belum minta maaf sama kamu. Nih saya ada di Six of Pentacle, mungkin karena perasaan takut, merasa bersalah, dan belum minta maaf ya. Jadi dia nggak berani di sini untuk mendekat sama kamu. Knight of Pentacle sebetulnya di dalam batinnya guys pengen banget ketemu sama kamu, pengen banget ya berkomunikasi sama kamu. Kepikiran aja masalah dia ini sama kamu ya. Tapi kalaupun kamu belum pernah meminjamkan ataupun juga emang sering memberi, misalkan ya perhatian dalam bentuk hadiah atau materi, tapi kamu tidak memperhitungkan untuk dikembalikan atau gimana, yang jelas orang ini tuh ya sebetulnya mungkin kamu punya janji gitu mau memberi gitu ya,
mau membuka jalan kesulitannya gitu. Yang aku lihat seperti itu ya, karena dia sangat butuh perhatian kamu di sini ya, di materi dan juga kepercayaan yang kamu punya buat dia, karena dia sebetulnya memang ingin sekali berumah tangga sama kamu, tapi dia punya permasalahan di sini yang membuat dia juga menunda ya pernikahan dengan kamu. Nah ya, karena masalah ini nih, ini nggak kesampein, dan ini yang menjadi kasusnya sekarang yang bikin dia pusing banget bagaimana caranya bisa menenangkan diri dia, terus ngedapetin cinta ke kamu, bisa ngobrol lagi ke kamu, dia kepingin menjadi satu lagi dengan kamu, tapi di sini dia takut, memang malu ya, malu dia gimana ya gitu, karena dia sekarang bener-bener ngerasain susah banget guys, ingin ketemu loh, karena ya udah nggak berdaya guys, nggak bisa apa-apa sekarang, ya udah kangen banget sama kamu, pingin ketemu, tapi ya terbentur lagi soal kondisinya ini. Nah sekarang dia susah payah nih, udah mungkin cari orang-orang yang bisa support dia ya, tapi tidak ada. Dan di sini aku ngerasa dia juga mungkin terlibat masalah saat ini ya guys ya. Orang yang saat ini memikirkan kamu sedang terlibat masalah. Ya entah dia mungkin punya masalah keuangan dengan orang lain ya, sehingga harus melibatkan apa ya namanya ya, hukum di sini, yang membuat dia di sini akhirnya menemukan kesadaran tentang kesalahan yang dia lakukan. Dia sadar di sini. Wah, dia udah banyak nih diberikan bantuan sama kamu dulu. Kenapa ya nggak berbuat baik gitu? Maksudnya gini loh, dia sangat menyayangkan hubungan dia dengan kamu. Di saat dia tidak mendapatkan perhatian dari pasangannya, ada kamu yang bisa memberikan perhatiannya, ya kan? Dan kamu mungkin satu persatu membantu apa yang ingin dia wujudkan di dalam kehidupannya dia atau dalam usahanya dia gitu. Tapi mungkin cara dia yang the high prince ya, sikapnya dia terhadap kamu mungkin cuek, tertutup, meskipun kamu sudah banyak memberi perhatian, itu akhirnya membuat kamu jadi salah paham, karena di saat kamu banting tulang buat bantu dia, dia kayak senang-senang aja tanpa memperhatikan dan memikirkan bagaimana keadaan kamu yang jauh dari dirinya. Dia terlalu tertutup di sini, high prince ya. Dia tertutup banget, walaupun mungkin perasaan dia besar sama kamu, tapi ya gitu ya, orangnya lebih kayak seneng bersenang-senang untuk menyenangkan diri, tapi ini tidak dengan para wanita, para laki-laki, tapi memang dia memang saat bertemu dengan kamu, dia memang udah kamu aja gitu yang terakhir dia inginkan, dan dia juga nggak menjalin hubungan dengan siapapun lagi. Tapi di sini nih sikap dia yang suka senang-senang sendiri doang gitu loh, happy-happy sendiri gitu, terus nutup lah, artinya benar-benar menutup diri. Dan kamu kesal mungkin dengan sikap dia yang dua ini, menutup diri dan kayak enjoy sendiri, kayak ngerasa jomblo gitu ya, padahal mungkin ada kamu, ada pasangannya, tapi dia ngerasa kalau dirinya dia bebas tanpa memikirkan kamu yang mungkin menunggu, yang mungkin merindu di sini, dan nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah dicari, yang membuat kamu pada akhirnya apa, memikirkan semua apa yang sudah kamu beri kepada dia. Ini energi vice versanya ya, yang membuat kamu pada akhirnya di sini masih memberi, tapi selalu pertimbangan ya. Dan kamu mengeluarkan uang-uangmu itu juga dalam bentuk yang pas ya, maksudnya dikeluarin di tempat-tempat yang benar gitu. Kalau kamu emang membantu dia, bukan membahagiakan, tapi emang membantu supaya dia bisa berproses menjadi baik dalam jalannya seperti itu. Tapi pada akhirnya kamu melihat dia tidak ada perkembangan gitu ya, dan dia tidak ada pergerakan, ini yang membuat kamu five of one akhirnya berdebat di dalam hati dan pikiran kamu bahwa orang ini bermasalah ya. Dan hal itulah yang menyebabkan kamu di justice, membawa sikap untuk ya udah saatnya untuk perhitungan sekarang ya. Kamu tidak mendapatkan keadilan di sini, semoga dia diberikan keadilan gitu ya. Jadi dia pun juga menyesal gitu, kenapa dia tidak adil sama kamu, tidak berlaku baik sama kamu, kenapa dia selalu mengambil apa ya manfaat gitu, walaupun sebetulnya dia tidak punya niat manipulasi ya, karena di sini nggak ada kartu manipulasi.
Cuman di sini kayak apa ya, terlalu banyak diberikan kesenangan gitu sama kamu, jadi dia terbiasa sayangku, teman-temanku semuanya ya, itu yang menyebabkan dia tidak sadar harusnya dia adil sama kamu. Justru dia malah di sini. Jadi perjalanannya terus berjalan ke depan, berubah sikapnya dia di sini. Lebih cuek, lebih asik, lebih enjoy sendiri tanpa apa ya, tanpa mengingat, tanpa mengkhawatirkan kamu. Jadi merasa kamu enjoy-enjoy aja dengan sikap dan juga apa yang terjadi pada diri dia, dan tidak membuat kamu apa ya, kayak protes gitu terhadap apa yang dia lakukan. Padahal sebenarnya kamu di sini kayak udah memendam ya perasaan itu sejak lama untuk protes. Tapi pada akhirnya sekarang teman-teman semuanya, Tuhan sudah memberi keadilan ya, setelah kamu memutuskan sesuatu itu mungkin dengan doa ya, ataupun unek-unek kamu, karena kamu di sini udah dapat bukti-bukti, jadi kamu udah menyerahkan semuanya mungkin ya kepada Tuhan Pencipta, ataupun juga kamu di sini ingin melakukan perhitungan dengan dia, atau ada pembicaraan dengan dia perihal janji dia ataupun juga masalah dia terhadap kamu ya. Itu yang membuat kamu pada akhirnya mengurang ya perasaan sayang dan cintanya ke orang ini, dan orang ini sampai dengan detik ini kepikiran terus sama kamu karena hal tersebut. Sebetulnya dia sayang guys, kalau mau tahu nih ya perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Seseorang yang suka mikirin kamu ini, bagaimana sebetulnya perasaan dia terhadap kamu. Sebetulnya dia memang merasa kamu sudah menjauh, tidak ada perasaan sama dia. Dia pengen ngegodain kamu gitu ya. Dia pengen ngegodain kamu tuh ya. Guys, ini perasaannya dia terhadap kamu sekarang. Unrequited love ya. Kamu mungkin sudah mulai menjauh, tidak apa ya, kayak tidak ingin lagi gitu ya bertemu dengan dia, menukar energi mungkin melalui perhatian kamu agar dia bahagia. Kamu udah tidak mau lagi ya untuk melakukan hal itu kepada dia. Mungkin kamu sudah banyak dikecewakan, sudah melihat dengan mata kamu sendiri, atau melalui kejadian-kejadian yang sedang kamu alami, kamu sudah bisa menilai seperti apa orang ini yang menyebabkan kamu di sini kehilangan rasa. Dan dia di sini tahu gitu loh ya, dia ngerasain vibrasi kamu, dia ngerasain batin kamu, walaupun dia nggak melihat kamu, tapi dia tahu seperti apa perasaan kamu terhadap dia. Mungkin kamu kecewa ya karena kekurangan dia, kelemahan dia, kesalahan dia yang menyebabkan kamu menjauh, dan di sini dia kepingin mencari kamu, mendekati kamu, menggoda kamu lagi ya. Tapi dia memang dalam batinnya ada keinginan yang besar itu untuk menggoda atau mendekati kamu lagi ya. Dan di sini juga dia berharap kamu bisa membuka hatinya untuk dia kembali ya, karena di sini dia benar-benar tidak punya energi. Kalau teman-teman tahu ya, dia lagi banyak banget masalah, dia butuh energi positif, dia butuh penyemangat, tapi ini tidak ada yang dia dapatkan. Sekarang kamu menjauh ataupun menjaga jarak dengan dia, yang membuat dia di sini banyak pikiran sekali ya. Tidak ada yang mendukung dia. Dan satu-satunya orang yang terkenang gitu ya akan kebaikannya, ketulusan cintanya ya kamu. Makanya dia selalu kepikiran terus ke kamu untuk balik lagi, untuk bisa ngedapetin energi lagi dari kamu. Ya, dan di sini dia baru merasakan bahwa kamu adalah sosok yang patut untuk dicintai. Ya, dia baru ngerasain ini semua di saat dia sekarang sedang mendapatkan keadilan dari Tuhan semesta atas apa yang dia lakukan saat ini ataupun saat itu kepada kamu. Dan sekarang kamu harusnya bahagia dan senang ya. Kamu sudah dalam keadaan dimapankan oleh Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Kamu mampu keluar dari urusan cinta ini, walaupun sebenarnya konfidensi kamu juga ketergantungan sama dia ya. Kamu masih terus narik energi dia, ngelamunin apa yang pernah kamu dapat juga. Mungkin kamu memang punya kecenderungan diperhatikan dengan lembut ya. Kamu tuh kurang perhatian sebetulnya, dan sebetulnya energi dia pas buat kamu. Cuman dia salah menggunakan eh, energi kamu, sehingga di sini kamu hanya bisa
melihat keadilan Tuhan. Kamu udah nggak bisa lagi berkata-kata di sini. Mau benci kamu ada sayang, nggak benci ya dia sudah banyak mendatangkan kerugian buat kamu, ya. Jadi di sini kayak udah deh ngejauh aja, walaupun sebenarnya kamu pingin banget digodain, merespon. Mungkin ada ya beberapa hari belakangan ini ataupun nanti ke depannya. Ya nanti di dalam batin kamu ada gejolak untuk pingin ngerespon, ya. Akhirnya apa? Kamu berpikir positif aja supaya apa? Supaya kamu bisa menikmati hari-hari kamu dengan bahagia, dengan sukacita, ya, tidak mau terbebani dengan sikap yang pernah dia lakukan kepada kamu. Yang red flag itu yang bikin kamu kecewa, yang bikin kamu juga banyak pikiran. Kenapa dia sampai hati sih sama kamu kayak begitu? Padahal kamu sudah banyak memberikan dukungan, memberikan cinta yang tulus kepada dia, tapi dia menyia-nyiakan apa yang sudah kamu berikan kepada dia, ya. Oke, mengenai diri dia, memang saat ini dia lagi renggang dengan pasangannya, dan memang di sini juga ada niat dan tujuan dia. Makanya kenapa dia kepikiran kamu terus, karena niat ini. Ya, dia memang kepingin menikah dengan kamu, sudah tidak ada kecocokan lagi, tapi dia juga di sini belum selesai ikatannya. Belum ada keputusan selesai dengan pasangannya, yang menyebabkan dia akhirnya banyak kepikiran bagaimana caranya semua ini bisa membaik dan seperti apa yang dia harapkan, yang dia inginkan sebelumnya pada saat dulu dia pernah dekat dengan kamu, pernah bicara. Dan ini yang kepikiran terus sampai detik ini, karena sampai detik ini dia memang mencintai kamu guys, ya, sayang sama kamu sebetulnya. Oh ini loh orang yang pas buat saya gitu, mau menerima kekurangan, kelebihan, bahkan kerusakan diri dia gitu ya, terutama di finansial. Tapi apa, sudah the justice kamunya. Wah udah deh, jangan lagi deh, aku mau hidup seimbang, aku mau sadar gitu ya. Dan kamu dapatkan kesadaran itu, yang sebetulnya memang dia sedang mendapatkan keadilan dari semesta, ya. Dan inilah waktunya buat kamu untuk Three of Cups, berkumpullah dengan teman-teman, cari teman yang sefrekuensi, atau temui atau datangi tempat-tempat yang ingin kamu datangi. Bahagiakan dirimu, relakskan jiwamu, ikhlaskan apa yang sudah pernah terjadi, agar jiwamu bersih lagi, ceria lagi, happy lagi, dan rezeki berdatangan lagi sama kamu, dan kamu akan mendapati banyak kesenangan di tahun 2025 dan seterusnya. Tuh, Three of Pentacles ya, banyak uang yang masuk, kesuksesan datang satu persatu tahun ini. Semoga tahun yang terbaik yang pernah teman-teman harapkan ya. Semoga kamu bisa jadi bos tahun ini, bisa rileks, bisa tenang, dihormati, disayangi keluarga, dan kamu lebih banyak merawat diri kamu agar kamu mendapatkan kebahagiaan. Dan jauhi orang yang sudah membuat kamu kecewa, menghabiskan banyak waktu dan energi ya. Perasaan kamu mungkin jangan kamu bagi dengan orang yang tidak pernah mengerti tentang cinta. Dia tidak pernah tahu artinya cinta, berarti ya merasa kalau cinta itu harus banyak berkorban dari materi. Dia tidak tahu dan tidak lihat kamu betapa banyak perjuangan dan banyak sekali modal yang kamu keluarkan untuk membahagiain dia, tapi bukan untuk mendapetin dia, melainkan kamu ingin banget ngelihat dia ini bahagia, terlepas dari beban, terlepas dari masalah, sehingga dia dengan kamu itu nggak ada gangguan, nggak ada masalah dalam hubungan percintaan. Tapi nyatanya dia tidak berubah dan dia tidak memikirkan masa depan hubungan kalian. Yang ada dia memikirkan dirinya, kebahagiaan dirinya saja, yang membuat kamu pada akhirnya sekarang seperti ini. Dia nggak ngerti guys, cinta itu sebenarnya nggak melulu pakai uang, tapi uang itu harusnya dia gunakan sebagai jembatan untuk memperlancar hubungan. Itu yang kamu pikirkan sebetulnya, itu yang kamu lakukan udah bener, tapi di dianya yang nggak bener ya. Dia ngerasa sering dimanjakan dengan uang, disangkanya kamu ya sayang gitu ya, terus kebiasaan jadinya kecanduan. Dia nggak mau usaha, dia nggak bisa imbal balik gitu ya. Yang ada ya udah dapat keadilan. Dia nggak pernah nyampe pada cita-cita dan kebahagiaan rumah tangganya dengan pasangan, dan dia juga nggak nyampe bisa menikah dengan kamu karena dia kurang bertanggung jawab. Ya guys ya, kalau orang tulus
ya tulus gitu loh, nggak ingin ada apa namanya, imbal balik ya, nggak ingin ada yang namanya balas budi gitu. Ya yang penting dia sehat, bahagia, lancar gitu hidupnya, udah kamu senang, itu cinta ya. Tapi apa yang dia kasih ke kamu? Malah kecanduan, ketagihan dikasih kayak gitu, bukannya mikir, ya aku harus balas dendam nih, balas dendam, harus balas budi nih gitu. Nggak kepikiran dia. Dia ngerasa ya udah aku dicintai, aku nggak bisa apa-apa, emang begini. Ya itu makanya kenapa dia punya prediksi hari tuanya nggak bisa hidup bahagia. Banyak anak tapi nggak hidup bahagia, kekurangan terus. Siapa tahu nanti salah satu dari keluarganya itu adalah orang yang bekerja untuk melunasi hutang, bekerja untuk membahagiakan dia. Jadi dia membawa karma kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Doakan aja ya teman-teman ya, karena itu mengerikan sekali ya. Apa yang hilang dari kamu, apa yang sudah kamu beri kepada orang-orang yang kamu cinta, itu akan kembali lagi dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang kamu dinaikkan derajatnya, dinaikkan karirnya, dihormati, disegani, ya, diberikan kehidupan yang sehat terus, jarang sakit, tidak pernah menemukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ya, terus diberikan wajah yang awet muda, energi yang gak pernah habis, gak ada capeknya. Itu ya hikmah dari kebaikan dan ketulusan yang kamu berikan kepada orang-orang yang kamu cintai. Dan aku yakin banget karena kita semua manusia akan mendapatkan jodohnya ya masing-masing, dan akan ada jodohnya gitu ya, semua akan ada pasangannya. Maka aku juga yakin bahwa prediksiku teman-teman tuh bakal nemuin jodoh yang sesuai dengan ya amalan kamu ya. Makanya di sini perbaiki diri supaya kamu dapat versi yang baik, dan kemungkinan besar karena kamu orangnya seperti ini, nanti akan ada sosok yang melebihi kamu baiknya. Jadi kamu justru nanti yang banyak belajar dari dia ya. Sampai ketemu lagi, kita selesai sampai di sini. Ini general reading, energi banyak orang, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Ambil yang baik-baiknya aja ya guys ya. See you next video, bye.